Jangan kau sakit kayak gitu. Ingin bujur jangan. Setelah dua itu jangan kau bangun malam dan itu rezeki setengah akeh. Ojo rugi dinyatakan perkara dunia kecil, terlalu kecil kalau malaman dulu kalau itu. Dua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memohon ke Allah, minta Allah masalah duniawi itu nggak butuh duha spesial, udah ada spesial. Jadi kalau bikin mawon dokter umum atau dokter spesial kan yang macam-macam ya, spesial gigi, spesial kandungan, spesial itu spesial itu spesial dunia, spesial akhirat. Gue kayak tuh spesial sama kayak itu spesial dunia nyambung, diremeh nih malaikat. Apa betul, jujur betul, betul kayak gitu, tuh. Isu punya jawab saya kakek lagi. Oke, itikaf. Wa usuli ta'amutaga wa Islam. Syaratnya wong itikaf iki kudu Islam. Apakah kita ini sudah Islam? Kalau mau dijeruk dulu dalam ini istana ini Islam ya, tadi itu jadi. Batin kita akan sudah Islam. Insya Allah mulai berarti kita apa udah insya Islami ngopo Pak ini jadi Islam ini bongkar apa? Bongkar kalimat Islam niku cara kan kita mabudi fikih kita kecil apa sih Islam itu? Islam adalah tunduk dan patuh akan perkara yang dibawa oleh junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tunduk patuh. Kedua mangi boleh wong Islam berasal dari kata istislam yang mempunyai menyerahkan. Islam, Muslim wong Islam orang yang menyerahkan. Apa yang diserahkan? Dirinya. Juga tanggung dirinya yang diserahkan kepada siapa? Yang punya diri, yang memiliki dirinya. Gusti Allah. Muslim juga ini menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Maka tadi saya katakan diri itu apa Islam? Kalau setelah dohiriyah insya Allah Islam. Karena lisan kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita, pakaian diri sudah ini sabar di masjid. Batin kita insya Allah jangan insya juga baik. Kalau dirujuk apakah kita sudah jadi orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah? Tanda-tanya besar. Tanda-tanya besar. Maka niki kaitannya itu ambil huruf disini kafang. Terus sampai wala tatabimu futuhat syaitan ya. Kaitannya kali ini. Dan kita tidak sadar itu sudah lagi kita ikutin jalan setan. Kita tidak sadar. Kebanyakan kan tidak sadar bahwasanya ternyata laki ini namanya setan. Setan itu luar biasa kisah. Tujuan sewu. Niki kalau kita nggak berpikir dan itu bisa jadi kita rusak. Susah soal memang ya dari setan. Nah, setan itu di mana sih namanya setan? Setan itu ya jadi bercerita. Setan itu berjalan mengikuti aliran darah. Kalau beran kosong-kosong itu kan setan berdua, tapi banyak orang yang tidak puas. Nah itu begini, kan setan dia jadi bercerita. Setan itu berjalan mengikuti aliran darah. Orang kalau dia itu nggak mau jadi menjaga
zikir, nggak usah ngakoni dosa, nggak usah bermaksiat, nggak usah, wis melarang beraktivitas yang sifatnya itu abrak-abrak, itu elegan itu. Karena apa? Dengan sendirinya karena darah itu mengalir ke seluruh tubuh, maka daerah batin kita akan terkontaminasi oleh memang apa itu laku-laku setan itu. Kita ulangi, orang manusia tatkala dia itu nggak mau membentengi dirinya dengan pikir, wis rasa ngakoni maksiat, pokoknya biasa-biasa wae. Pak itu biaya diri, elek karpe diri, ingkar karpe diri. Alasannya apa? Iya, karena setan yang sering bacot dan setan itu berada mengikuti aliran darah. Pentingnya orang bikin di sini, bentengi awak, bentengi hati gitu. Islam. Nomor 2 aklu berakal. Cara fikih sementing waras kaidah. Akal ini kalau mau di dalam lagi wasik akal ini teri ya. Ini adalah lapisan-lapisan sehingganya bagi ulama-ulama yang salafus saleh itu mempunyai kemampuan yang luar biasa karena beliau sudah bisa mengaktifkan lapisan akal. Sampai juga misalkan sekarang kecerdasannya luar biasa. Beliau menerangkan tentang luar angkasa kayak dosen sekarang. Padahal belum tentu beliau pernah kuliah tentang luar angkasa, tapi mampu. Bahkan beliau itu tepat untuk bertanya bagi seorang dosen yang mempunyai mata pelajaran tentang luar angkasa. Itu kok bisa sebut dari mana? Karena rata-rata orang-orang seperti itu sudah mampu menunjukkan nafsu yang ada dalam akal-akalnya. Ya diri itu cedoro. Ya klasik yang ini dua masih akal dan angan-angan kita yang masih bekerja. Dalamnya kita punya keiman proses, ada caranya. Ini akal. Kalau secara fikih tadi akal yang tidak gila. Tapi kalau kita naikkan tentang kehidupan, ternyata di dalam akal ini terhadap lapisan-lapisan yang memang mengundang kita untuk jadi orang yang dekat dengan Gusti Allah. Lagi-lagi lapisan yang ada dalam diri kita itu, akal kita ini mendorong kita menjadi orang yang bisa dekat dengan Gusti Allah. Akal. Wanikotun nganil haidin wa nifasin wa jinabah. Suci dari haid, nifas, dan junub jinabah. Berat ini tidak habis. Hanya junub nggak habis gitu kan? Iya. Fala yasiru al-itikafu kaman wa alihi manusia junubin. Nggak sah itikaf orang kafir, orang gila, orang head, nifas dan orang yang mati junub. Walau yurtadda al-mutakifu aw sakar obal itikaf. Orang itikaf murtad, maka hukum itikafnya langsung batal. Atau orang itikaf mabuk, ini ayat sakaro ini mabuk batal langsung batal. Sakaro ini mabuk yang karena ulah sendiri. Dikatakan dengan masjid orang itu bikin, bukan keterlaluan di mampu air batal, ketika pun nunggu yang mau bertanya. Besok kalau yang mau begitu, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir dalam hati itu zikir, ada zikir jahar, ada zikir. Nah itu yang paling utama Pak Ustadz, dalam hati itu
Allahu apa la ilaha illallah. Gitu. Iya. Ya. Udah. Ya, itu aja. Kalau bahas zikir itu ada zikir lisan, zikir jalan pribadi, kemudian zikir tolak, qalbi, hati, zikir sir. Nah ini mendingan gini untuk kita ya. Kita pakai lisan saja dalam situasi ritual ya, semedi masuk loh. Kita jangan yang disirkan. Keluarin saja itu suara, timbulkan suara. Cuma usahakan masuk ke hati. Itu api. Gitu. Keluarin suara, ini masuk ke hati. Bacaannya apa? Hidayahnya benar. Karena nanti kalau yang kayak Allah, kayak bunyi kan ada persyaratan yang harus dilalui. Jadi untuk kita yang la ilaha illallah, cuma catatannya masuk hati. Jangan terpancing dengan hitungan, Pak. Kalau terpancing dengan hitungan, pada ada tuh hitungan itu melatih kita untuk istiqomah sebenarnya. Di target itu satu soalnya itu ya satu. Itu latih kita untuk istiqomah sebenarnya. Nanti kalau berbeda bisa istiqomah nanti kan diharapkan ditambah. Justru yang diutamakan, yang dipentingkan itu kualitasnya itu tadi. Ya, kualitas itu bagaimana masuk ke hati. Tandanya yang kegunaan itu apa? Gemetar gitu. Sampai ketika hampa itu gak bakal tanda masuk hati loh, gemetar. Ser mengati. Dah, ini. Dan itu yang mungkin sangat menurut kalau nggak kita baca, kalau kita nggak konsentrasi nggak bakal bisa kita. Gitu. Makanya praktek pikir yang semedi tadi ya, yang semedi itu tadi itu dengan kita konsentrasi penuh, memejamkan mata, duduknya pun yang tegak, tidak seperti ini, karena supaya latif ini dan tutup. Ini ayat itu. Nah, kemudian kalau beraktivitas tadi kan nggak mungkin kita mau lisankan. Oh iya, malas lah nggak mungkin. Nah, itu kan pasti wah ini mulai waktu ini kan nggak mungkin itu. Justru nanti itu sama dengan kok kayak gitu kan kalau sama nggak konsentrasi, kalau kita nggak konsentrasi nggak bakal bisa ini. Nggak bakal bisa sampai di tetap nanti itu. Nah ini pun dengan sendirinya akan getar akan getar dengan sendirinya. La ilaha illallah bahwa illallah ini mau illallah hanya Allah yang aku, hanya Allah yang aku tahu. Pengertian kata illallah hanya Allah yang aku tuju, hanya Allah yang aku cari. Illallah artinya kamu mana yang seakan mendengarkan keterangan yang mengikuti nafas masuk tarik keluarin Allah hidup kerepotan kita cik bebek masih itu dengan hati kita aja yang illallah. Kok sahabat yang berdiri terus. Nah kalau dari itu hati hidup kalau hati hidup Bapak untuk menentukan kata makanya bagian dari pentingnya orang itu di samping memang bentengin kita, pada hakikatnya bentengin kita karena setan itu berjalan mengikuti aliran darah kita. Enggak dibenteng sampai itu istilah jodoh ada dewa. Ini orang kalau enggak
dan ini juga pun ada itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mengenai kirim doa. Kirim doa itu orang yang meninggal namanya orang meninggal. Saya protes sama orang rumah. Dan dalam media pun ada yang mengatakan kalau roh itu nggak ada yang harus mati, jadi boleh roh bila rugi. Nah, terus ada yang dalam media juga mengatakan bila rugi Untuk lain jadi untuk yang hidup bila rugi wajah jadi khusus untuk siapa. Nah, terus dalam doa sholat itu seandainya ditambah dalam kata-kata lain selain doa sholat itu membatalkan ya? dalam sholat. Di dalam sholat di dalam sholat. Oke. Ya terutama ya mungkin bacaan-bacaan yang dalam hati mungkin asing saja lah ya. Ya ada yang mengatakan meskipun ada yang menyampaikan doalah dalam sujud terakhir itu. Oke. Nah, itu boleh bahasa Indonesia, bahasa Arab itu. Yaitu mungkin ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan enggak itu sebenarnya mana itu? Yang mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Roh niu ya kalau kundo. Kalau saya mau yang hidup mau yang mati mau usun dan rugi nggak masalah. Karena roh ya benar kalau salah pertama mau roh itu nggak ada yang saya mati, mungkin nggak alam. Nah sekarang kalau misalkan kalau di sejen-sejen yang kita kirimin itu sebenarnya doa yang Fatihah yang kita bacakan ya, bukan untuk jasad. Jasad nggak terima Fatihah, nggak butuh apa Fatihah. Jasad terimanya tahu putih, kopi, jasad. Fatihah itu yang umumnya. Jadi dari situ kalau saya itu juga usah tulis busur rugi itu juga nggak masalah. Yang mungkin. Pamannya ada semua termawon. Kok tidak kau sudah rugi wajah jadi ambil sikrim. Kalau yang sudah meninggal, baru tidak rugi kan? Makanya mungkin. Kalau saya sama saja, terus mati rugi, tidak rugi, masih hidup pun juga tidak rugi. Mengapa kok demikian? Doa Fatihah doa yang kita bacakan itu tadi itu adalah santapannya roh. Itu adalah makanannya roh. Yang makan roh. Nah jasad nggak mungkin dapet. Nah, makanya jasad ya kopi. Nah itu dari situ maka saya nyatakan ya nggak masalah. Masih hidup kok tidak kopi. Bapak kopi apa? Ya kan bapak kopi. Ya soalnya ada kalau nggak salah 3 kali ditegur orang. Ditegur orang. Nah nanti jawabannya sama. Orang belum meninggal kok rugi. Nah nanti jawabannya kayak gitu Pak Bon. Roh itu hidup. Nah, roh itu nggak pernah, roh itu nggak ada yang namanya mati. Itu cuma tidak alam. Nah roh pun juga bisa didoakan di mana dia juga di alam mana dia berada. Bisa didoakan di alam mana itu dia berada. Alam sekarang dunia bisa, alam nanti waktu setelah 7 hari pindah dia. Satu hari dia pindah. 40 hari pindah. 40 hari 100 hari pindah. Terus setahun pertama pindah. Satu negeri. Nah itu bisa. Sarapannya dengan doa. Dengan doa. Kalau tahu penting kopi yang biasa nanti hidupnya terjawab. Doa itu. Banyak kedua. Saya dulu pernah meneliti tentang pembahasan nambahin doa waktu sujud, kemudian tasawuf akhir, lalu waktu ngaji bab sholat nambahin doa di tasawuf akhir itu punya sunnah.
pertanyaan. Nah, doa yang digunakan itu boleh nggak pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab? Misalkan pertanyaannya seperti itu. Kalau saya orang tersebut, kalau saya mengatakan nggak boleh, kalau saya, mengapa kok demikian? Sekarang yang mengatakan boleh, berani nggak merubah doa kita itu pakai bahasa Indonesia dan surat yang mengatakan boleh? Harusnya kalau boleh ya berani, tidak masalah kalau kita pakai bahasa Indonesia. Kayak ceritanya nih ya, kan sunnah, sama-sama sunnah. Boleh nggak? Berani nggak? Gitu. Itu maksud saya. Mengapa saya ngomong nggak boleh ya? Di situ alasan saya. Cuma tidak masalah. Kita gini aja Pak. Untuk fleksibel mau. Kalau saya tidak boleh. Cuma untuk masalah ini monggo sangat membutuhkan pemahaman dan kesannya. Mungkin dia mengatakan boleh kan? Saat doa kan enggak, bukan berupa apa itu kalam, bukan berupa obrolan. Doa berupa pujian dan meminta ke Allah. Jadi enggak masalah. Ini pasti ngono deh ini. Argumennya ini pasti itu. Ya Allah Gusti, mungkin paling ya. Dulu sekali ya, pemain kok. Kalau saya mengatakan tadi, tidak boleh, alasannya apa? Saya tidak berani merubah doa itu kan pakai bahasa Indonesia. Sama-sama sunnah, sama-sama doa, sama-sama sunnah. Memang yang paling aman sebenarnya, aman itu, terus nggak bakal berisiko batal sholat nih. Doa pakai bahasa Arab, terus doanya doa yang maksud doa yang maksud itu apa? Doa yang dihasilkan dari kanjeng Nabi. Itu mau, itu kalau di sujud ini, kalau menurut saya tatkala kita sujud, kok kita gunakan untuk berdoa atau meminta, saya mendingan diperbanyak untuk memuji Allah, diperbanyak untuk membaca tasbih atau pujian-pujian yang lain. Nanti ada bacaan sujud itu bukan doa, bacaan sujud bukan doa. Mengapa kok demikian? Sujud itu paling utama ibadah sholat, gerakan yang paling utama dalam sholat itu kata sujud, bentuk penghambaan diri. Itu mau secara berdirian mengaku betul bahwasanya saya adalah seorang budak, saya adalah seorang hamba, dan saya merasa tak memiliki apa-apa ini. Buktinya saya taruh kepala saya di tempat di mana saya berpijak. Itu saya mau berdoa. Ini hanya tasbih. Nah, kalau mau berdoa ya kita suruh akhir itu tadi. Serafil alamin innaka hamidum majid, tambah doa. Allahumma wa min fitnati mahya dunia itu, wa min fitnati masih dajjal, wa mamati wa min fitnati masih dajjal. Ini kuis nyakup dunia akhirat kena ini. Itu. Kemudian wa min fitnati mahya, ya Allah jagalah aku dari fitnahnya kehidupan ini. Maksudnya kan dari kehinaan dan lain sebagainya yang menyangkut masalah itu kan. Wa mamati, nanti tatkala menghadapi kematian, semoga dalam keadaan husnul khotimah, ojo fitnah. Wa min fitnati masih dajjal, dari fitnahnya masih dajjal. Terus cukup, terus kena kabeh nih. Ini akhir. Saya ingin yang khusus. Emosi alamnya itu lebih terfokus. Ini betul nih. Wah kan enggak, orang itu kadang-kadang gitu, ambisi ya. Jangan diserahnya mau. Gusti Allah saat sebelum kita itu mengucapkan doa, Allahumma wis ngerti. Ini gaji menyakit. Wis ngerti bisa Gusti Allah. Dari sini loh, kadang-kadang dia nggak ada oleh Gusti Allah. Maka kita meminta sesuatu yang sifatnya khusus, nggak ada.
Tapi level laki-laki, levelnya kita, level yang paling bawah. Nah ini kan kajian Nabi memberi kemurahan, kemurahan itu tidak apa-apa. Fungsi kelas mungkin yang memberi mau. Cuman ya jelas-jelas kita kasih tahu sampean, Gusti Allah itu ngerti apa yang disebut Allah ini. Allah sudah tahu apa yang sudah ada dalam diri kita. Kita harus tidak usah. Wis hubungannya kanjeng Nabi, tak barukan ambil hubungannya kanjeng Nabi, hubungan kanjeng itu komplit sudah komplit. Ini akhir. Kami, jadi nggak tahu. Jika nggak mau, hitung-hitung wis contoh. Apa yang mau bawa itu ada yang dibaca itu dua sama kanjeng Nabi. Sama namanya pengen boleh mau kamar rezeki. Jadi yang memberikan Nabi, maksud apa? Untuk ngarang-ngarang diri, dan ngarang-ngarang sendiri. Dulu saya suka ngarang-ngarang itu apa? Kan saya bahasa Arab nggak lumayan. Nah, bukan lumayan. Saya dulu suka, karena saya lihat teman keren kan, jual kayak gue, karangan sendiri, keren. Wah, saya juga bisa sana. Tapi setelah kesini, rasanya kok aku amat, nggak sopan amat. Coba di hidup-hidup terus seperti ya katanya saya kalau tak hidupin tadi gue ini tak kalah dibakar tidak jenang gitu ini kan diparangkan datang dengan gaji itu apa itu bisa jadi apa-apa karena Allah nggak tahu apa enak jawabannya akhirnya apa ya kan keren dan wali-wali Allah masih kayak